Ya, silakan. Iya, Bang, ini yang saya tanyakan, fokus ke yang saya tanyakan, Bang. Membangun rumah apologet, Abang itu Satu-satu, Bang. kapasitasnya apa? Pengajar kah? Satu-satu dong. Pendeta kah? Baik, sudah? Iya, apa kapasitas Abang gitu ya? Iya, sementara Abang itu saya rasa tidak pernah menginjili atau mengajarkan ajarannya di Komal ini. Jadi makanya saya bilang, mustahil seseorang itu Islam di detik yang sama dia waras. Silakan, silakan, Bang. Silakan, santai-santai aja, Bang. Nggak usah kencang-kencang. Pertama-tama wajah Anda saja gelap, malu-malu dilihat orang, main gelap-gelapan, kemudian menghisap rokok. Ya, silakan. Baik. Jadi kalau Anda katakan tidak ada orang Islam yang terpengaruh, tidak ada orang Islam yang imannya bahkan berubah, Anda selama ini kerjanya nonton ngadu ayam. Di sini sudah tidak terhitung orang-orang yang berubah atau meninggalkan agama Islam. Banyak. Bahkan sudah pada dibaptisin tuh. Banyak. Begitu loh. Itu kesalahan fatal Anda. Nah, kemudian Anda bertanya masalah rumah apologet. Kenapa Anda tidak pernah memberitakan Injil? Kata siapa? Ketika saya menunjukkan kesesatan iman Anda, ketika saya menunjukkan bahwa Muhammad itu tidak pantas dijadikan suri tauladan, ketika saya tunjukkan kejelekan atau ketidaklayakan atau kesesatan iman Anda, maka saya akan menunjukkan mana jalan yang benar. Makanya setelah saya memaparkan tentang agama Islam, setelah saya memaparkan tentang kesesatan agama Islam, saya memberikan jalan yang benar. Yaitu apa? Yaitu Anda harus mengikut Yesus. Al-Quran sendiri memerintahkan untuk beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat. Tetapi umat muslim baca Qurannya sambil salto. Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, tetapi karena orang Islam baca Quran sambil salto, maka orang Islam beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Apa itu kitab-kitab sesudah Al-Quran? Kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab karangan ulama, ini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya Islam jatuh kepada kesesatan yang nyata. Itu. Nah, sekarang berbicara tentang ini biar Anda saya kasih tahu. Berbicara tentang agama Islam, itu akan dianggap menista agama. Dianggap melecehkan agama Islam. Sekalipun yang dikatakan itu benar. Tetapi kalau umat Islam membahas agama Kristen, itu namanya dakwah. Bahkan negara akan memfasilitasi orang-orang Islam yang mau bahas agama Kristen. Contohnya siapa? Contohnya adalah Zakir Naik. Zakir Naik khotbah dikasih stadion. Namanya Stadion Patriot Bekasi. Ditonton 40.000 orang. Ada Majelis Ulama Indonesia. Ada di situ pemuka-pemuka agama Islam. Yang dibahas apa? Yang dibahas Kristen. Bahkan dia menantang-nantang. Siapa orang Kristen yang sanggup menunjukkan Yesus mengaku Tuhan, maka saya akan masuk Kristen. Ini apa yang dilakukan orang Islam. Nah, saya melakukan challenge. Jadi saya sebenarnya melakukan hal yang sama. Cuman saya lebih bermartabat saya daripada Zakir Naik. Saya tidak menggunakan sepeser pun uang negara. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk membalikkan argumen-argumen dari pemuka-pemuka agama Islam. Nah, sekarang saya challenge orang-orang Islam untuk membuktikan bahwa statement saya salah dan menyesatkan, bahwa statement saya fitnah. Kalau ada orang Islam yang sanggup membuktikan itu, demi Tuhan, saya akan ke Monas dan saya akan terjun dari sana. Nah, sekarang begini, kenapa perlu rumah apologet? Kenapa? Begini, karena saya harus meninggalkan kepunyaan saya. Saya harus pergi ke suatu tempat lain. Supaya apa? Supaya saya bisa bersuara, mengeluarkan hak saya. Karena kalau saya berada di negeri Konoha, maka saya akan dibungkam suara saya. Hak saya akan dikebiri. Begitu. Karena kebebasan untuk mengemukakan pendapat itu hanya dimiliki oleh kaum mayoritas. Kaum minoritas nggak bisa. Ditangkap polisi Anda. Silakan.